dokter melakukan prank pencurian di klinik Athena Padang hanya untuk konten. Itu benar. Kenapa kemarin yang Gaga Muhammad dokter sempat take down tuh, aku lihat. Benar. Karena banyak yang hujat ya, dan menurutku. Tapi dokter beneran ini mau benar-benar belajar Islam. Aku pengen belajar Islam. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better men. Dokter Richard Lee, dokter terviral 2024. Ampun kan kami. Tapi dokter ini ya nggak pernah hilang loh dari berita ya. Amin. Udah 3 Nggak tahu tahun itu, ya. itu berkah atau sebenarnya apa ya? Menurut dokter itu berkah atau apa? Ada berkahnya, tapi mungkin di tahun ini ada ngerasa sedikit keenaknya ya. Apa yang karena kasus ini dokter melakukan prank pencurian di klinik Athena Padang hanya untuk konten, katanya begitu. Dari sebelum itu pun sudah agak ngerasa mulai perubahan ya, terutama di tahun ini ya. Tapi kalau gue analisa sih mungkin lebih ke apa yang dihadapin Atta Halilintar dulu. Gue kan baru nih kalau dibandingkan dengan lo nih junior lah kayak gitu kan. Semua orang itu akan mengalami fase-fase yang seperti ini punya ketika kita cukup dikenal, lagi naik atau dapat sorotan kamera kayak gitu kan. Jadi semua apapun apa yang kita lakukan itu jadi sorot kamera semuanya gitu. Bagus jadi kelihatan, salah sedikit jadi salah, ngomong nggak penting pun bisa jadi viral seperti itu. Apalagi kalau ini sesuatu yang besar gitu ya. Iya, jadi tambah lebih kelihatan gitu. Tapi idenya muncul dari mana tuh, Dok? Kan kadang-kadang kita kalau membuat sesuatu itu entah brainstorm dulu kah atau gimana gitu. Apa adanya sih, lebih ke apa adanya. Aku kadang-kadang bikin ide sesuatu, tapi sebenarnya apa adanya aja sih kalau gue. Apa adanya lah. Apa adanya. Tapi kasusnya udah selesai yang kemarin. Ini Padang. Sebenarnya ini perdana nih aku jawab ya. Aku nggak akan menjawab kasus tersebut. Karena aku dapat pelajaran banyak banget dari kasus dengan Kartika Putri kemarin. Waktu di kasus dengan Kartika Putri, aku menang di opini publik karena aku banyak berbicara, banyak membuka sesuatu, banyak membuka data. Tapi aku kalah di hukum. Di sana aku belajar banyak bahwa ketika kita berhadapan dengan hukum, kita nggak bisa bikin statement terlalu banyak. Maka ketika kejadian kemarin kecurian di Athena Padang, aku tidak memberikan statement sedikit pun. Kenapa? Karena menurutku pihak berwajib sudah memberikan statement. Dan menurutku itu sudah masuk ke ranah hukum. Dan kalau sudah masuk ke ranah hukum, aku akan menyelesaikannya di ranah hukum. Mungkin ada saatnya aku akan berbicara dengan media, tapi saat sekarang, kemarin dan sekarang menurutku bukan saat yang tepat untuk aku memberikan statement. Karena statementku hanya bikin chaos, hanya bikin membahayakanku. Sama seperti kasus yang kemarin dengan KP. Akhirnya apa? Aku dibelain banyak orang, tapi kasusnya berlarut-larut sampai 2 tahun, sampai aku pernah diangkat, di penjara. Dan aku nggak mau kejadian seperti itu. Dan aku cukup bijaksana setelah mengalami sekian banyak badai ya. Jadi selesaikan masalah hukum di tempat hukum. Di publik nanti ada saatnya. Jadi itu menurut dokter yang sekarang terjadi ini beneran atau rekayasa? Aku nggak bisa jawab. Karena itu bisa. Ada di ranah hukum nantinya. Jadi biar itu yang berjalan gitu ya. Yes. Karena gini Mas, aku tuh belajar banget dari kejadian KP kemarin ya. KP kemarin itu aku kan dengan frontalnya, kita kan polos banget pada waktu itu ya. Aku polos banget. KP buat statement, aku buat statement, dia buat statement lagi, aku buat statement lagi. Pada waktu itu pihak kepolisian memberikan statement. Dan karena aku ngerasa aku nggak salah sedikit pun, aku akan memberikan statement juga. Akhirnya ini bukan lagi antara KP dan Dr. Richard, sudah permasalahan antara institusi dan Dr. Richard. Jadi aku perangnya dengan institusi. Dan aku nggak mau lagi kejadian seperti itu. Kalau menurutku ketika institusi sudah memberikan statement, ya udah, aku akan menyelesaikan di institusi saja. Tapi kalau institusinya tidak memberikan statement, maka aku akan kasih statement. Dr. Richard kan terkenal salah satu dokter yang punya strategi marketing yang cukup jitu lah dalam beberapa tahun terakhir. Bikin apa aja pecah, bikin live sampai 50M, itu rekor muri segala macam. Amin. Apakah ini bagian dari strategi marketing dokter gitu?
Nggak berpikir sampai ke sana sih sebenarnya. Berjalan apa adanya, bukan seperti yang kalian bayangkan ceritanya. Ada cerita dan ada konflik di balik itu semuanya. Nggak murni seperti apa yang diberitakan, tapi aku nggak tepat untuk memberikan klarifikasi di tempat ini. Karena klarifikasiku bukan menguntungkanku, malah justru akan membahayakanku. Dan menurutku ketika hal itu terjadi, lebih baik aku simpan, dan mungkin kalau masalahnya sudah selesai nanti aku bisa share ke publik gitu. Soalnya kan di IG dokter kadang bilang nih karena persaingan publik, terus ada pihak-pihak yang ingin jatuhin dokter dan lain-lain. Itu benar. Kita ngomong fair ya. Masalah ini masalah kecil banget menurutku, tapi digoreng oleh banyak orang, digoreng oleh beberapa public figure. Kita sebut aja ya, aku nggak sebut nama deh, Benua. Aku nggak sebut nama ya, Benua ya. Skincare pernah aku review loh. Skincare-nya tuh ada etiket biru, pernah aku review. Ini beneran. Yang mana lagi? PDF aku ngomong. Ya, aku nggak pernah nge-review dia, tapi aku pernah mendatangkan narasumber yang mungkin berseberangan dari dia. Mungkin dia ada ngerasa sakit hati di situ, tapi ya aku sendiri sih nggak punya permasalahan apa-apa ya ke dia ya. Tapi narasumber tersebut itu pernah, ya aku memberikan ruangan lah kepada narasumber lain untuk berbicara tentang dia. Mungkin dia ada sakit hati, kesal di situ. Tapi menurut aku ya sebagai kita public figure, Mas Atta kan mungkin bisa mendatangkan aku di sini. Suatu hari nanti kan Mas Atta bisa mendatangkan pesaingku atau juga lawan debatku, dan aku nggak boleh baper di situ, menurutku ya. Berarti kalau Mas lihat yang terjadi sekarang ini bukan sesuatu yang besar gitu. Kalau menurutku itu bukan sesuatu hal yang besar, tapi digoreng sehingga menjadi permasalahan yang besar. Aku juga cukup bercermin diri sih. Masalahnya aku masuk di dunia public figure kan dari review ya. Pertamanya kan dari review. Otomatis kan aku punya banyak yang nggak suka dengan aku. Nggak mungkin dong kalau misalnya Mas Atta nih jualan sesuatu yang abal-abal. Contoh ya, aku nge-review Mas Atta, aku ngomong Mas Atta abal-abal kayak gitu. Terus Mas Atta datang ke aku bilang terima kasih ya Dokter Richard. Nggak mungkin dong. Pasti kesel kan. Pasti marah kan. Semua orang pasti seperti itu. Ketika aku bongkar dia punya, pasti ya ada rasa nggak suka, ada rasa sebel. Dan itu kan tersimpan bertahun-tahun. Dan cilakanya ketika mungkin aku ada kepleset, ada salah sedikit, mereka kan pasti dengan senang hati untuk nimbrung di situ. Tapi apa mungkin ini kayak tabur tuai? Apa yang ditabur itu yang dituai? Mungkin karena mereka ini juga istilahnya mereka waktu itu lagi kepleset juga. Enggak lah, kalau kepleset itu tuh kalau ngomong kayak kemarin, kalau menurutku yang MC ya, masih MC ya. Iya. Haji itu kepleset menurutku. Kan nggak kita rencanakan kan. Nggak kita rencanakan. Tapi kalau Masnya sudah nyampurin racun ke dalam sini, itu sudah berencana. Beda Mas. Kepleset beda gitu, dengan niat jahat. Nah yang aku bongkar ini kan niat jahat. Aku nggak pernah kayak kau kepleset aku hajar, enggak kayak. Tapi kamu sudah jualan sudah lama. Mas Atta jualan sesuatu yang abal-abal, aku nggak akan senggol, beneran. Kalau nggak terkenal dan nggak lama, nggak banyak yang pakai, ngapain? Aku cuma ngasih panggung doang ke Mas Atta, ngapain? Nggak membawa manfaat apapun. Tapi kalau misalnya Mas Atta jualan, misal nih ya, ada orang yang jualan terkenal pakai artis pula, nah itu aku marah pasti. Karena menurutku publicity-nya sudah besar, impact ke masyarakatnya sudah banyak, ya wajib aku kasih tahu lah. Tapi permasalahannya kan pasti nggak suka, orang pasti nggak senang. Dan aku mengkoleksi orang yang nggak suka dengan aku sejak 5 tahun yang lalu kan, satu. Jadi rame gitu ya. Dan di Indonesia sendiri, Mas Atta sendiri tahu kan, orang di Indonesia ini ya mudah lupa, mudah berlalu semuanya. Kadang dukung semuanya. Nanti fasenya yang lain lagi bisa menghujat, fase yang lain lagi bisa mendukung. Di fase yang sekarang di tahun ini mungkin karena publicity-nya itu lebih ke 360 ya. Dulu kan fans aku cuma mak-mak yang review skincare, yang pengen pakai skincare. Kalau sekarang kan sudah banyak ya karena ada podcast. Ada banyak lah yang melihatku yang lebih kenal dengan Dr. Richard gitu kan. Sehingga jadinya ya
mulai ada haters, mulai ada berita negatif dan lain sebagainya. Tapi mungkin dokter, mungkin sekarang ada pilihan nggak? Apa harus menutup sosial media dulu sampai selesai atau tetap berkegiatan seperti apa? Enggak sih, menurutku lanjutkan saja sih, lanjutkan saja. Kemarin aku sempat hektik juga, sempat jenuh kali ya, capek juga ya, karena menurutku semua public figure pasti akan mengalami fase seperti itu. Jadi kemarin sempat istirahat 3 hari ya, 3-5 hari ya. Itu benar-benar nggak pegang medsos sama sekali, tidak meneliti apa yang berkembang di luar, untuk lebih ke introspeksi diri sih. Memang di media sosial kita serba susah. Tadi benar yang kata dokter, kalau kita kepleset tuh nggak di planning, ada juga racun. Tapi kalau menurut dokternya sekarang lagi kepleset atau planning? Kepleset. Banyak sih gue kepleset. Oh, oke. Tapi emang semakin banyak kita muncul di sosmed, semakin banyak kemungkinan kita bakal kepleset, betul? Enggak mungkin enggak. Iya, betul. Sebut siapa saja, kalau menurutku semakin banyak ada di media sosial, tinggal tunggu waktu aja keplesetnya. Aku pernah kepleset gara-gara cuma ngomong makanan rakyat jelata, Mas. Yang menurutku tuh hal yang biasa aja kayak gitu. Yang kan gara-gara apa ya waktu itu ya? Dulu aku pernah makan di restoran, tapi restorannya kecil. Terus aku ngomong, aku kayak gembel nih karena aku pakai celana pendek kan, aku jangan pakai celana pendek kan. Ini makanan rakyat jelata nih aku ngomong. Sebenarnya itu makananku itu. Aku suka banget di warung. Sama seperti yang tadi kita vlog di rumahnya Mas Atta, aku ngomong. Oke. Ketika kita ngomong, ibunya kan ngomong kan, oh Torik itu haji loh 2 tahun. Iya. Sebenarnya itu hal yang biasa kan. Kalau misalnya kita di keluarga, dikumpul emak-emak, kalian semua netizen misalnya kumpul kondangan, berbicara memuji anak, memuji apa ya, keponakan. Oh, anakku dulu ini loh belajarnya dia sampai SMP-nya cuma 2 tahun gitu kan. Oh, anak saya kemarin menang lomba gitu pas. Obrolan yang biasa, kita makan kayak gini ya. Ini kita kayak gembel aja ya, makan pakai tangan. Kan sebenarnya biasa kan. Cuma karena yang ngomongnya di sosmed, yang ngomongnya lebih dikenal, yang ngomongnya Dr. Richard, yang ngomongnya Atta Halilintar, itu jadi masalah gitu kalau menurutku ya. Jadi oversensitif. Tapi nggak apa-apa lah, aku banyak belajar juga sih, karena kan kita nggak ada kuliahnya nih Mas. Nggak ada. Kalau sosmed nggak ada kuliahnya. Harus dibikin sih emang. Harus, karena itu akan mengurangi kemungkinan kepleset. Tapi mungkin nggak, kalau menurut Mas Atta yang sebagai lebih senior nih aku tanya, mungkin nggak kepleset lagi? Yang penting gini, jangan kepleset di tempat yang sama. Oke. Jadi misalnya udah tahu di situ licin, kita masih ke situ lagi. Nggak 2 kali ya? Nah, kalau 2 kali dia agak dodol tuh. Jadi mungkin kalau kepleset lagi, hal yang biasa. Asalkan keplesetnya beda. Nah, kemarin kepleset depan pintu, abis itu kepleset di toilet, beda. Oke. Tapi kalau kepleset di depan pintu di situ udah licin, bukannya dibersihin malah dia kepleset lagi di situ, menurut saya salah. Memang sengaja ya? Maksudku ya kurang ini aja lah. Kurang bijaksana ya. Kurang bijaksana. Oke. Gitu kalau menurutku kan. Iya benar, tapi itu pandangan ya. Tapi kita nggak bisa menghindarin kepleset kan pasti kan, kalau nggak bisa, karena kan ya sosial media itu memang dia bisa kita kelihatan enak, bisa kelihatan paling, bisa sampai kita mau juga ada. Karena sosmed kalau di Korea tuh kan orang kalau udah dihujat begitu gede, toto aktornya menghilangkan nyawa. Entah dia udah kaya banget lah, udah punya segalanya, udah punya popularitas, tapi kan sampai di Jepang aja ada hutan yang buat dokter tahu kan ya. Karena tekanannya besar. Kadang-kadang bukan kita yang kepleset yang jari kita. Bisa juga, benar. Tapi mungkin orang ngerasa dokter kan suka tiba-tiba ada ribut sama ini, ribut sama itu gitu ya. Apa ini kayak ada orang-orang yang nunggu nih, kapan nih dokter nih kepleset, karena kan dia suka berantem nih sama orang. Ayo nih sekalinya ini, jadi mereka semua bangkit gitu kan. Mungkin ya. Iya ya, kalau gue bilang ya sepertinya seperti itu ya. Apalagi kan gue tadi bilang kan secara record kan gue kan juga nge-review skincare orang, kan nggak mungkin orang terima kasih kan. Pasti kan lebih banyak orang yang benci, marah. Selain review ada nggak dokter ngerasa ribut juga sama orang tapi nggak gara-gara nggak ada review? Aku jarang banget mau ribut dengan orang. Misalnya kayak gini ya, ini kejadian nyata ya. Aku pernah dengan salah satu artis, aku nggak sebut siapa namanya, ribut selisih paham. Itu sampai selisih pahamnya itu sampai teleponan, sampai voice note kayak gitu, dan nadanya tinggi, sama-sama nada tinggi. Tapi aku pasti minta maaf.
Misalnya nih kita ribut selisih paham nih ya dengan Mas Atta ya. Ya kan kalau aku ribut dengan Mas Atta secara pemikiran dong kayak gitu kan. Kalau misalnya kita ribut kan pasti rame banget kan kayak gitu kan. Tapi aku pasti nggak mau. Ngapain sih kita ribut yang seperti ini, punya nggak fundamental, nggak apa ya, nggak memberikan manfaat apapun untuk kita. Aku nggak punya tujuan untuk pansos atau mencari publicity dari sini. Kecuali hal yang aku pengen perjuangkan itu hal yang prinsipil. Contohnya nih, misalnya nih, masnya jualan narkoba nih, misal kayak gitu. Kan ada yang sesuatu hal yang prinsipil yang pengen ku perjuangkan. Misalnya nih, masnya jualan obat slimmingnya abal-abal nih. Prinsipil banget. Lu mau temen gue mau apa, gue hajar pasti. Karena itu prinsip bagi gue. Tapi kalau misalnya kita beda pendapat, ya ngapain menurutku? Aku rela kok minta maaf, aku nggak ada masalah kok. Dengan KP kemarin juga sebenarnya aku minta maaf kok. Ke personal orang ya. Tapi kalau soal produk yang dipromosikan, no, aku nggak akan mau. Karena menurutku itu ada value yang harus kita perjuangkan. Tapi kayak sama KP mungkin nggak satu hari dokter akan ketemu, duduk bareng, ngobrol bareng, minum teh bareng gitu. Ya mungkin kadang suatu masalah itu akan hilang ketika kita menjalin suatu silaturahmi. Kalau di kepercayaanku, kepercayaanku tuh silaturahmi itu obat segala masalah. Mungkin nggak itu terjadi? Ya mungkin saja ya, tapi luka yang sudah terjadi kan sulit untuk diobatin ya. Permasalahannya kan gue pernah di penjara 1 kali 24 jam. Gue sudah pernah diangkat juga dari Palembang ke Jakarta. Dan itu kan sangat menyakitkan bagiku. Jadi untuk pulih 100% duduk bareng seperti keluarga, seperti orang yang gak ada masalah, sepertinya sih agak sulit ya. Tapi lucunya banyak yang apa ya ngomongnya, aduh nggak usah cerita deh. Iya. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Soalnya aku temenan juga sama kakak sama Habib. Sekarang nggak ada masalah lagi. Kita nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah. Kadang-kadang orang ini sama orang ini masalah, tapi aku temenan sama dua-duanya. Aku nggak apa-apa karena menurutku silaturahmi. Jadi gini, di sosmed itu aku belajar nggak ada gunanya kita benci sama orang. Karena ketika kita makin banyak temen tuh ternyata makin banyak rezeki. Setiap sama orang ini kerja sama, orang ini kerja sama, orang jelekin aku dulu di sosmed, akhirnya ada saatnya aku bilang ngapain ya, ternyata aku pikirin aku respon atau apa. Ya aku salah, aku minta maaf. Kalau aku ngerasa itu memang salah, aku minta maaf. Kadang-kadang bukan salahku aja aku suka minta maaf. Oke. Kadang ini kalau aku, karena aku ngerasa di sosmed ini ternyata apa aja yang kita lakukan itu impactful dan bebannya buat kita juga. Kita balas aja kita yang pusing tau sebenarnya. Itu kalau aku sih. Tapi nggak tahu kan ini masalah dokter di mana, aku belum ngerti. Tapi memang yang aku lihat sih branding dokter terlalu jago kemarin, terlalu sasut. Karena aku lihat ini orang, aku anggap pujian deh. Iya, emang brandingnya loh sebenarnya. Iya. Dari segi branding, aku lihat nggak ada nih dokter kayak begini. Semua masalah ada dokter. Semua masalah orang ada dokter. Tapi dokter itu kan sebenarnya penghasilan udah banyak ya. Kenapa harus di sosmed lagi? Publicity ya. Iya, maksudnya kan biasanya pengusaha itu ada yang kayak dokternya kelasnya kan udah istilahnya semikong loh kan, dokter ini udah aku lihat mobilnya keren, rumahnya gede, udah ada lapangan basket, ada ini ada itu, istri anak. Maksudnya buat apa lagi itu dokter harus ada publicity, harus bisa masih tampil di luar gitu. Itu seperti lingkaran sih kehidupan sih menurutku. Sebenarnya kalau dibilang aku sebagai seorang dokter itu sudah banyak pencapaianku sebagai ke pasien, award pribadi kita ngomong ya. Secara klinik juga sudah banyak pencapaianku. Sebagai pebisnis juga sudah banyak pencapaianku. Tapi aku pengen berkembang sih, dan nggak sengaja masuk ke dunia public figure nih, dunia entertain nih. Waktu dunia entertain aku penasaran nih, karena menurutku ini bukan ranahku dan aku pengen sesuatu yang besar di sini. Aku pengen dapat sesuatu nih di sini nih. Nah, itu mungkin awal mulanya ya. Awal mulanya dari situ ya. Jadi kayak aku sudah ngerasa mentok sebagai seorang dokter, sebagai pengusaha, kayak aku sudah dapat piala nih. Dan aku pengen sukses juga nih di entertainment ini nih, coba masuk nih. Dan ternyata waktu masuk di entertainment juga secara bisnis ya kita nggak juga pungkirin sih, secara bisnis jadi lebih besar juga. Secara bisnis juga jadi lebih baik. Impactful lah ya. Yes. Berarti bener ya, harta, tahta, wanita sekarang tambah satu, sosial media. Muncul satu ya? Wanita, sosial media. Karena aku lihat sekarang semua bidang tuh orang
kayaknya pengen gede di sosial media gitu. Dan media ini juga kan mempermudah kita untuk membesarkan sesuatu. Oke. Jadi bahkan kalau misalnya ada yang ngomong ke depan itu siapa yang akan menguasai dunia, orang yang menguasai media. Baik itu pemilihan presiden, baik itu sebagai gubernur, baik itu bisnis, ataupun apapun itu, media itu potensinya amat sangat besar sekali. Kamu menguasai dunia sama dengan kamu menguasai dunia. Setuju kalau itu. Iya kan? Kalau orang menguasai media, dia akan bisa menguasai dunia. Betul. Contoh nih, kayak gini nih, lu buat virus nih satu nih, tapi lu bisa nguasain satu dunia. Ketika lu buat virus kayak gini, lu bisa buat semua dunia itu medianya memberitakan kengerian dan ketakutannya. Lu akan nguasai media, bro. Kayak COVID dong. Iya. Ya kan? Kalau misalnya lu buat satu obat nih, yang obat tersebut tuh nggak mendatangkan apapun nih, kayak obat tersebut tuh kapsul kosong nih, tapi lu bisa kuasain media, lu bisa buat satu media itu bercerita kapsul tersebut itu bisa nyembuhkan dari COVID. Itu pasti laku banget. Makanya zaman sekarang ini ya mau nggak mau ya kita harus ngikutin ya. Dan menurutku aku cuma beradaptasi dan mengikuti zaman aja sih. Makanya berkembang dengan media sosial seperti ini. Tapi gimana respon istri sama anak-anak ketika dokter sering muncul di sosial media gitu? Apakah akan ada tekanan juga buat mereka gitu? Istri support, anak-anak support. Mereka yang aku lihat ya, mereka cukup bangga. Tapi aku juga tidak terlalu mengekspos keluarga aku ya. Tapi pasti tahu dong. Pasti kalau anak-anak sekolah, ini anaknya dokter Richard pasti ada dong. Tetap banget ya. Apalagi kan kita di daerah ya. Kalau di daerah kan pasti lebih dikenal ya. Karena ya kan lebih apa ya, kalau di daerah itu lebih tahu lah. Karena nggak banyak. Benar. Karena kan di Palembang kan nggak banyak. Pasti dikenalin anaknya dokter Richard. Malah sebenarnya itu satu beban sih. Aku sering ngomong dengan anakku. Makanya aku nggak tahu ya kalau Mas Atta ya. Aurel sendiri kan dari kecil sudah terkenal banget kan. Kecil. Amina umur 2 tahun. Jangan umur 2 tahun. Oe aja dia belum lahir aja dia sudah terkenal. Itu kan salah satu menjadi beban ya. Dan aku tuh selalu kasih pesan ke anak-anak juga. Jadi anaknya dokter Richard itu nggak enak, aku bilang. Beban besar. Enaknya mungkin secara warisannya ya. enak ya, warisannya. Iya. Secara privilege ya. Jadi secara apa ya namanya, les mau enak, sekolah tinggal tunjuk, rumah, les basket ya gitu kan, les gitar, les piano, rumah, fasilitasnya itu enaknya, liburan itu enaknya. Tapi nggak enaknya ketika kamu hebat, kamu bagus, nggak akan ada yang puji kamu. Orang cuma bilang ya wajar anaknya dokter Richard. Kalau kamu jelek, kamu bodoh, kamu salah, orang tuh bilang viralnya. Sudah viral terus dibilang pula, masa anak dokter Richard seperti ini? Kamu buat masalah, orang lain buat masalah, mukul anak orang lain biasa aja. Tapi kalau anaknya dokter Richard mukul orang, itu pasti akan jadi viral, pasti akan jadi masalah. Kan menurutku itu akan jadi beban ya. Makanya menurutku anak-anak juga harus pinter untuk berperilaku, untuk mereka menjaga pribadi mereka sendiri. Beban sih sebenarnya. Buat mereka jadi beban ini ya. Menurutku ya. Tapi memang balik lagi yang tadi kita omongin di Grebek, great power come with great responsibility. Jadi walaupun kita makin gede di sosmed, itu tanggung jawabnya gede. Karena apa aja yang kita bikin bisa salah, bisa juga salah banget. Dulu gue salah ngomong nggak apa-apa bro. Sekarang sekarang kalau nggak usah bener aja ngomong bisa digoreng orang, apalagi kalau salah. Betul. Tapi anak-anak gimana sih supportnya untuk dokter misalnya lagi ada masalah di sosial media, istri gitu, apa yang dia lakukan? Anak-anak nggak tahu. Anak-anak nggak pernah pegang media sosial. Oh, itu bagusnya. Anak-anak nggak pernah pegang media sosial. Sabtu Minggu cuma nonton YouTube, itu pun nonton games saja, nonton apa yang mereka suka. Mereka nggak pernah tahu aku punya apa, medsosku apa, berkembangnya apa. Aku nggak pernah kasih tahu ke mereka. Kalau istri selalu support sih. Istri support, tapi ya istri sama kayak Mas Atta juga sih bertanya sebenarnya apa lagi sih yang kamu mau cari seperti itu kan. Secara perusahaan kan sudah jalan banget, secara materi kamu sudah cukup kayak gitu kan. Untuk apa kamu membuka suatu celah yang besar sehingga ini jadi resiko. Kita ngomong media sosial ini bisa jadi resiko, bisa jadi salah satu yang mempertinggi, memultiply berkali-kali lipat, tapi juga bisa menjatuhkan juga kan. Nah itu dia ada
kayak pengusaha. Jadi menurutku besar di sosial media tuh kayak pengusaha. Kita nggak tahu penghasilannya berapa, bisa gede banget, bisa juga kadang malah jadi minus gara-gara sosial media. Nah tapi dokter kan memang aku lihat di sosial media juga cukup update ya dengan bintang tamunya. Kalau ada yang ini viral, pasti yang paling salah satu yang paling pertama pasti podcast Dokter Richard. Itu udah jadi trademark tau. Orang nih kalau ada masalah pasti bentar lagi ada Dokter Richard. Kita aja yang podcaster ya udah lama gitu YouTuber. Ini orang cepet banget ya. Maksudnya apa aja yang lagi ada, tiba-tiba buka TikTok scroll udah ada di Dokter Richard. Itu dokter research sendiri? Aku riset sendiri. Aku sendiri yang kadang-kadang hubungin, aku sendiri yang kadang-kadang ngundang. Really? Jadi bukan tim? Kadang tim, tapi kadang-kadang aku sendiri. Biar cepetin. Taunya dari mana? Dari buka IG sendiri? Nge-swipe, dengar sesuatu, tim ngomong langsung undang gitu. Kenapa kemarin yang Gaga Muhammad dokter sempat take down tuh aku lihat? Benar. Karena banyak yang hujat ya, dan menurutku pesan yang disampaikan tuh nggak nyampe, malah pindah ke aku. Gini ya, waktu aku datangin Gaga Muhammad, pada waktu itu aku juga berpikir sih, ini orang kan cukup bermasalah ya, apalagi keluar dari penjara ya. Harus ada value yang pengen ku sampaikan kalau misalnya aku ngundang dia. Harus ada sesuatu yang pesan yang pengen ku sampaikan ke masyarakat kalau misalnya aku ngundang dia. Pada waktu itu POV ku adalah apakah orang ini sudah mengetahui kesalahannya atau tidak. Karena menurutku semua orang kan berhak untuk dapat kesempatan kedua ya, termasuk beliau juga ya. Jadi aku pengen lihat POV dia, karena kan selama ini kan kita melihat POV dari cewek. Kita nggak pernah lihat statement dia full, apakah dia ngerasa bersalah, apakah dia ngerasa feel guilty atau apa kan. Dan aku pengen lihat itu di dia kayak gitu punya, sudah sampai sejauh mana dan apa yang dihadapin dia di penjara pada waktu itu. Ternyata gue yang dihujat. Gue yang dihujat habis-habisan, dan media dengan gobloknya pun juga memberitakan bukan isi kontennya, tapi gue yang dihujatnya. Jadi kayak seolah-olah pindah. Padahal gue juga bingung kenapa gue dihujat. Menurutku netizen kurang cerdas di situ. Satu ya gue bilang ya, karena memberikan ruang di sana. Mohon maaf, artis lain yang masuk penjara, keluar dari penjara ada di podcast. Itu bukan cuma satu orang, bukan cuma Gaga Muhammad. Ada banyak, gue nggak usah sebut deh siapa deh. Dari yang LGBT, bahkan Coki biasa aja. Ada sekarang di semua platform kayak gitu kan, nge-host, it's okay. Amarzoni keluar dari penjara ada di podcast kayak gitu, biasa aja, orang nggak akan bertanya ya. Menurutku wajar aja orang dapat kesempatan untuk menjelaskan, memberikan statement asal itu ada value-nya menurutku. Terus kalau misalnya orang bilang ini menyakiti pihak, memberikan luka yang baru ke pihak yang lama, dibuatin film, ada filmnya. Jadi menurutku tuh ada di mana? Justru kan ketika saatnya podcast itu tayang, itu kan saatnya kita melihat. Filmnya bentar lagi tayang loh. Kan kita harus melihat. Ada filmnya ya sekarang. Ada filmnya. Dan tahun ini akan tayang. Jadi kan kita mau lihat nih, si cowoknya ini bagaimana? Apakah merasa bersalah atau enggak? Tapi apa karena gini ya? Mungkin kalau kayak Mas Coki, kayak Amarzoni misalnya, mungkin karena dia itu merugikan diri sendiri, mungkin menurut orang. Kalau ini kan merugikan anak orang gitu. Gue setuju. Yang sampai itu mengakibatkan fatal gitu. Gue setuju. Makanya gue pengen tahu dia merasa bersalah atau enggak kayak gitu. Terus gue ambil sikap dong. Gue sudah tahu nih, yang gue datengin ini adalah orang banyak gak suka nih. Ya kan, kalau kita baca komenannya kan banyak yang ngebully, gak suka dari berapa tahun yang lalu ya kita ngomongnya. Sehingga pada waktu podcast aku juga berusaha mengambil sikap. Sikapku adalah sikap netizen. Aku akan ngomong bahwa aku nggak suka nih dengan dirimu nih. Menurutku dirimu tuh bajingan. Aku ngomong kayak gitu kan. Apa yang kau lakukan dengan wanita itu salah. Dan aku juga kena hujat di situ. Dikatakan bahwa aku tidak fair, aku tidak memberikan ruangan yang terbuka. Jadi apapun yang aku lakukan itu semuanya salah. Aku kasih ruangan salah, aku nggak kasih ruangan salah, aku menyudut, aku di posisi netizen salah. Kalau aku fair pun kayak gitu, aku kasih waktu yang fair kayak gitu ya, aku tanpa menyudutkan, aku juga pasti akan lebih dibully lagi. Jadi problematiknya itu
adalah memang netizen lagi nggak suka, dia muncul, dan gue memberikan itu. Jadi ya udahlah, gue take down aja lah. Akhirnya take down. Ya tapi sekali lagi ya, kalau misalnya kita mau ngomong fair ya, kalau masyarakat yang sudah cukup cerdas, sudah cukup bisa menerima, kalau menurutku nggak ada masalah tentang konten tersebut. Jadi dokter take down karena bermasalah sama masyarakat gitu, bukan karena dokter nggak suka dengan konten itu. Konten tersebut itu sebenarnya nggak begitu baik ya, karena konten tersebut itu di situ aku tidak begitu melihat secara narasumbernya ya, itu feel guilty, aku nggak begitu melihat ada itu ya, tapi aku lebih melihat lebih ke stres, mungkin lebih ke kena mental ya menurutku ya di situ ya. Tapi kan aku sudah diskusi berdua dengan dia dan video tersebut kita tayangkan keputusannya. Tapi setelah naik justru seperti permasalahan intinya itu nggak dibahas oleh netizen, tapi permasalahan sampingan yang dibahas. Sebenarnya menurutku jadi nggak pas ya. Jadi aku pilih untuk take down video tersebut. Tapi dokter setuju dengan adanya filmnya? Ya sah-sah saja sih, aku nggak ada masalah sih ya. Aku nggak ada masalah kalau misalnya filmnya tayang juga kan, aku nggak ada masalah dengan filmnya juga ya. Tapi ya masyarakat kan, makanya gue bilang sekarang sekolah konten kreator ini ada nih. Banyak nih yang bikin sekolah konten kreator nih. Mas Ded bikin sekolah konten kreator, Willy Salim buat sekolah konten kreator. Aku pengen nungguin sekolah untuk netizen sih sebenarnya. Tapi dokter mau ikut salah satu sekolahnya nggak? Sama mau buat sekolahnya juga nggak? Aduh, sekolah yang lain aja deh, maksudnya pengen juga, cuman nanti deh aku harus mempelajari dulu kan, aku juga harus belajar banyak dulu sebelum ngajarin orang. Karena netizen kita itu menurut aku ya, netizen kita itu benar-benar belum mature ya, belum mature ya. Melihat itu tuh seperti ikut-ikutan. Tidak bisa membedah secara. Aku kasih contoh kayak gini ya. Misal aku pengen belajar Islam. Nah, ini seru nih. Misal aku belajar Islam nih rame kan waktu Ramadan kemarin ya dokter ya. Aku pengen belajar Islam. Normalnya kalau misalnya aku ngomong dengan Mas Atta, aku lagi belajar nih, aku lagi belajar Islam. Jawaban Mas Atta apa? Alhamdulillah. Atau ada juga yang gini, wah bisa dapat banyak views nih. Bener dong. Tergantung kan, positif atau negatif kan? Tergantung. Jadi mungkin ada yang bilang alhamdulillah, ada juga yang bilang karena menurutku di podcast itu ngebahas orang mau masuk Islam itu akan gede banget view-nya. Aku nggak tahu ke sana. Dan aku nggak pernah ngincer ke sana. Tapi kalau menurutku, kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang mau belajar sesuatu, pasti kita mendoakan. Itu orang yang punya hati yang baik. Itu netizen yang menurutku cerdas. Tapi kalau netizen yang hatinya jelek, hatinya busuk, ya pasti akan mencari hal yang negatif. Apapun itu. Misalnya nih, Mas Atta nih bilang nih, aku tahun depan mau pergi haji lagi ya. Wah, duniawi nih, sudah nggak puas nih. Ya kan, kalau misalnya nih, logikanya nih, kalau misalnya dengar Mas Atta mau haji lagi, wah mudah-mudahan berkah ya, rezekimu lancar terus, gila lu, setiap tahun lu haji terus lu, kayak gitu kan? Ada dua sisi, iya benar, bisa jadi dua sisi, betul. Satu yang ngedoain, wah gue semoga bisa juga doain gue ya. Ada juga, haji mulu, umroh mulu, yang lain dong diumrohin, gitu ada juga kan. Jadi memang di hidup akan selalu terjadi dua sisi, di situ kita harus bijak tuh di antara keduanya. Tapi dokter beneran ini mau benar-benar belajar Islam? Sebenarnya dari 2 tahun yang lalu aku pernah ngomong dengan istri. Aku ngomong dengan istri 2 tahun yang lalu? Dari 2 tahun yang lalu. Cuma kan aku nggak sengaja ngomong di podcastku tersendiri. Itu nggak sengaja pada waktu itu bawa seorang ustadz. Setelah berustadz aku interview, akhirnya ada satu ustadz yang mungkin secara emosional aku nggak sengaja ngomong bahwa aku lagi belajar seperti itu kan. Sebenarnya ceritanya dari 2 tahun yang lalu aku ada ngomong dengan istri, aku mau belajar, dan istri itu sangat support sekali. Asal dia bilang bisa membuat dirimu jadi lebih baik, it's okay, dia bilang, ya kan. Tapi ingat ya, dia bilang bukan untuk popularitas, bukan untuk uang. Kamu kan sudah ada, kamu punya Athena Group, kamu punya perusahaan yang cukup besar. Secara publicity, sebelum kamu
belajar pun, kamu pun juga cukup dikenal oleh masyarakat gitu kan. Jadi bukan untuk tujuan ke sana. Aku bilang bukan untuk tujuan ke sana, aku ke sana. Kalau misalnya tujuanku sudah ke sana, mungkin dari 2 tahun yang lalu aku sudah closing, kita ngomongnya. Tapi tujuanku adalah pengen mencari ketenangan, pengen belajar, ya kan? Pengen membuat aku jadi orang yang lebih baik. Tapi permasalahannya di keluarga besarku itu nggak semudah itu. Pasti banyak hambatan, banyak yang nggak suka, banyak yang terang-terangan. Bahkan ketika aku belajar dengan seorang ustadz, tiba-tiba handphoneku bunyi di grup, jangan masuk Islam ya. Oh, banyak yang chat gitu dari keluarga. Ya, dari keluarga besar ya. Ya aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa menyalahkan mereka karena dulu pun aku juga nggak suka loh dengan agama Islam. Dulu pun. Oh, sempat dokter. Karena stigma sih. Setelah aku belajar lebih banyak, ternyata bukan Islamnya yang bermasalah. Islamnya tuh sangat indah, Islamnya sangat bagus. Islamnya justru membuat aturan yang banyak banget yang bisa merubah diriku jadi lebih baik. Tapi Muslimnya yang membuat Islamnya seolah-olah jadi tidak baik. Dan aku nggak bisa cegah itu. Contoh ya, kayak tadi aku ngomong ya, ketika aku ngomong terspill berita, aku mau belajar Islam. Kita lihat di kolom komentar. Ada yang ngomong, ya alhamdulillah, baik banget, kami doakan dapat hidayah. Tapi di tempatku rata-rata bagus semua doanya. Ada nanti berita yang memberitakan di platform lain, memberitakan kayak gitu. Wah, ini cuma pansos, ini cuma viewers, ini orang seperti ini punya. Kalau orang tuaku melihat seperti itu, atau keluarga besar melihat seperti itu, kira-kira tetap akan mensupport atau enggak? Atau ketika nih, aku coba nih, Mas Atta bilang, oke, apa usahamu? Usahaku adalah menjadi orang yang lebih baik. Pasti kan kalau misalnya kita ditentang orang kan, ngapain kita mau gotok-gotokan, apalagi dengan keluarga kita sendiri ya. Ya kan, kalau misalnya ada keluarga kita sendiri yang nggak suka dengan kita kan, salah satu cara membuktikannya adalah dengan aku belajar, aku menjadi pribadi yang lebih baik loh. Masa kalian nggak mau terima aku jadi pribadi yang lebih baik, yang tadinya dulunya aku seperti ini, sekarang aku jadi seperti ini, karena ini loh. Mereka kan matanya pasti akan terbuka sendiri kan. Apalagi melihat perubahannya. Ada perubahannya kan. Nah di situ kan aku mulai belajar dengan serius nih. Aku bikin podcast, aku belajar intens di sana, ya kan. Tapi mungkin beberapa cara penyampaianku atau metode pendidikanku itu belum bisa kena di segmen edukasi di Indonesia. Karena menurutku mereka semua, ya mohon maaf lah ya, masih kurang. Tapi kan di sini aku diskusi dengan ustadz-ustadz untuk tetap kita konsisten. Bagaimana caranya supaya ilmu-ilmu ini bisa nyampe ke masyarakat, buat mereka tuh jadi lebih cerdas, jadi lebih pintar. Gitu. Tapi apa keindahan atau sesuatu di dalam agama Islam yang paling menurut dokter ini yang bikin saya jadi sangat tertarik gitu? Banyak ya, banyak banget sih. Banyak banget. Poin-poinnya mungkin yang paling bikin dokter melihat, wah ini keren banget loh ternyata Islam. Justru di Islam itu kita belajar untuk sabar, rendah hati. Bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan. Emang sekarang nggak tenang? Kan aku orangnya cukup meledak-meledak ya orangnya ya. Orangnya dominan dan cukup meledak ya. Di Islam juga kita kan belajar bahwa ada sholat 5 waktu, dan menurutku which is itu bagus banget ya. Dimana dalam satu hari itu kita mengingat Tuhan itu 5 kali minimal kita melihat ya. Menurutku itu menjaga keimanan kita banget ya. Ada banyak hal yang selama aku belajar sih, banyak hal yang membuatku sendiri itu jadi lebih baik, bahkan menurutku jadi lebih bijaksana ya. Andai kata aku nggak belajar, mungkin di tahun ini aku bisa menghadapi kayak permasalahan Athena Padang atau permasalahan yang lain ya, mungkin tidak se-wise dan tidak sebijaksana ini menurutku. Sebelum belajar tentang Islam. Tapi permasalahannya ya dengan mungkin lebih dikenal masyarakat, mungkin segmentasinya juga jadi lebih besar, jadi lebih luas ya. Sehingga ya ada yang banyak yang mendukung, banyak banget yang mendukung, tapi ada juga yang komentar-komentar negatif. Tapi kalau istri sama anak sendiri mendukung? Anak aku nggak pernah tanya dan aku nggak pernah kasih tahu karena dia jauh dari media sosial. Tapi kalau istri mendukung. Akan ikut juga kah? Aku pernah tanya dengan istriku, sepertinya tidak. Oh gitu. Jadi dokter pernah tanya, kalau aku masuk Islam, kamu gitu dokter nanya begitu? Aku pernah tanya.
Aku pernah tanya. Jawabannya Tidak. oh. Ya kalau pelan-pelan. Ya, Di agama itu kan gak ada pemaksaan. Ngapain aku paksain? Iya. Kalau- Itu ya kita dia gitu kan. Istriku bukan ustadz. Istriku bukan pemuka agama. Tapi aku mendengar dari istriku sendiri berbicara bahwa kalau kamu belajar agama, kamu itu harus buat diri kamu itu jadi lebih baik. Kalau kamu belajar agama, buat dirimu jadi lebih serakah, buat dirimu itu jadi lebih jahat, buat dirimu itu jadi lebih tamak, buat dirimu tuh jadi jelek, maka kamu tuh nggak beragama. Tapi kalau misalnya kamu beragama menjadikan diri kamu jadi lebih baik, menjadi diri kamu jadi lebih bijaksana, menjadikan diri kamu itu menjadi lebih baiklah secara total, itu artinya kamu sudah benar beragama seperti itu. Itu aja fondasinya. Itu yang istri bilang ke dokter. Nah dengan respon istri gitu, apakah itu yang bikin dokter jadi aduh gue beneran kan dia masuk Islam, jadi ragu nggak gara-gara istri? Enggak, bukan seperti itu ya. Aku ngomong kenapa sih prosesnya belajarnya lama ya? Karena aku nggak cari duit dari sana. Oke. Aku nggak cari pamor juga dari sana. Aku melakukan ini perlahan karena aku tidak mau menyakiti banyak orang. Biarkan aku belajar, biarkan aku banyak tahu, biarkan aku kan apa yang kita mau kejar juga. Emang jadi target? Enggak juga kan? Enggak. Ya kan kita Harus jalanin pelan-pelan, belajar pelan-pelan aja. dan Nggak belajar sama yang benar juga, ustadz-ustadz itu. yang benar. Tapi acaranya dokter tuh keren yang Ramadan itu. Iya. Karena aku beberapa nonton sama Ustadz Felix ya. Syukur. Iya. Tapi di situ emang membuktikan Tuhan itu yang kita harus kejar tuh rahmatnya gitu ya dokter ya. Rahmat tuh karena aku pernah dengar cerita ada nih seseorang yang dia ini katanya dan bukan sekali dua kali, banyak kali. Tapi waktu dibilang apakah dia itu masuk surga, dia ahli surga. Kenapa? Ternyata di akhir hayatnya dia itu nolongin anjing. Salah satunya setelah dia ngelakuin dosa itu, dia nolongin anjing yang kehausan dan dia nyebur ke dalam sumur yang dalam di tengah padang pasir, dia ambilin air pakai sepatunya ke atas dan di situ turun rahmat Tuhan. Ketika rahmat itu turun, ternyata dia masuk surganya gara-gara itu. Mungkin kalau ibadah sama dosanya tuh nggak imbang gitu. Nah ada satu lagi waktu di zaman Nabi juga katanya, ini aku dengar cerita, koreksi kalau salah ya, orang ibadahnya banyak, sedekahnya banyak segala macam, tapi dibilang dia ahli neraka karena ternyata katanya entah akhlaknya nggak mulia, terus jelekin orang mulu dan lain-lain. Nah di situ aku baru belajar, oh ternyata begitu indahnya ya dalam beragama gitu. Gimana ternyata ini hubungan kita sama Sang yang menciptakan kita. Kalau rahmatnya udah Tuhan turunin ke kita, berarti di situ kunci surganya, karena pasti semua orang bikin dosa dong dok. Gak mungkin. Gak ada yang enggak kecuali Nabi dan Rasul. Gak ada yang gak bikin dosa. Mau kita orang udah tiap hari berusaha bener aja pasti ada dosanya. Entah itu kita disengaja maupun gak disengaja. Tapi menurutku itu pembelajaran yang gokil banget waktu aku, walaupun aku ini udah Islam dari kecil dok, tapi aku belajar sendiri juga kayak gitu ternyata. Apalagi lah dokter nih yang dari bukan muslim ke muslim, itu pembelajarannya Aku juga pengen menikmati pembelajaran tersebut sih. Jadi nggak ada target yang aku pengen kejar juga. Ini juga kan bukan closing omset juga aku ngomong. Jadi ya kita pelajarin itu perlahan, kita mencari hidayah itu perlahan. Ya kita mengalir aja apa adanya. Yang penting dari dalam hati sih. Tapi di zaman dulu kan tadi dokter pernah cerita, dulu aku benci sama Islam itu karena orang muslim yang kayak gimana? Stigma kali ya. Aku ngerasa kayak keras gitu. Apa ya, munafik, mohon maaf ya. Ngomongnya di depan bagaimana, ngomongnya di belakang bagaimana. Terus aku ngelihat juga apa ya, banyak hal lah. Orang yang mencari uang dengan atribut agama itu kan membuat stigma-stigma jadinya nggak baik ya. Tapi setelah aku belajar justru ya ternyata nggak seperti itu. Agama Islam tidak seperti itu. Makanya kalau ada sesuatu yang salah, jangan salahkan agama, carahkan orangnya. Bukan agama yang benar. Terima kasih Dr. Richard. Sama-sama sudah ngobrol-ngobrol. Ini banyak banget perbincangannya hari ini. Mungkin apa planningnya selanjutnya Dr. Richard ke depannya?
Bisnis sih tetap bisnis, besarin klinik, podcast. Apakah sosmednya akan tetap berjalan atau sudah ada sedikit traumatik dalam membuat konten? Mungkin aku di fase yang apa ya, mungkin banyak belajar ya di tahun ini ya. Oke. Tapi kemarin aku coba shutdown semua media sosialku, justru banyak banget yang cari. Banyak banget yang cari. Berapa bulan waktu kemarin? Sebentar, gue mau cuma 3-5 hari doang gue shutdown, gue stop ya. Gue stop, terus kemarin juga kena hack 1 minggu, banyak banget yang cari. Justru di situ banyak yang keluar kan, orang-orang yang merasa bermanfaat ya dari podcastku atau dari edukasiku di situ ya. Dan kenapa aku harus berhenti untuk gara-gara omongan orang yang menurutku yang ya mungkin yang menurut dia nggak bermanfaat, tapi di tempat orang lain lebih banyak manfaatnya. Oke, itu dia Dokter Richard. Terima kasih banyak sudah hadir. Semoga sehat terus. Amin. Salam untuk istri dan anak-anak. Semoga apapun yang terjadi bisa semakin mentercerahkan. Amin. Thank you Bang Atta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, we need a talk.